Halo Sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Kali ini kita akan bahas soal-soal tipe soal atau materi-materi apa yang kalian nggak perlu pelajarin. Udah deh, tinggalin aja untuk fokus pelajarin yang penting-penting aja untuk di SNBT 2024. Biasanya orang itu fokus kayak ngasih, "Kalian pelajarin ini, kalian pelajarin itu." Kak Saat beda nih, Kak Saat akan kasih kalian yang tinggalin aja, tutup aja, kalau perlu dirobek tuh dari buku-buku latihan kalian, udah nggak usah dipelajarin. Ada 3 subtes, tapi kita bukan 3 subtes ya, 3 bab, 3 subbab yang kalian nggak perlu pelajarin. Tapi Kak Saat kasih info dulu alasannya. Yang pertama, menurut hasil penelitian atau hasil riset dari teman-teman yang udah pada ujian, ya 3 subbab ini atau 3 bab ini nggak keluar sama sekali di ujian-ujian mereka. Yang alasan kedua adalah kalaupun ujian ini keluar, bab ini keluar, paling banyak mungkin 1 nomor, 2 nomor, atau masing-masing 1 nomor, jadi ada 3 nomor. Dan itu nggak worth it banget untuk teman-teman pahamin dan pelajarin atau kerjain sampai tuntas. Karena ini akan makan lebih banyak waktu. Kalau keluar di kuantitatif, itu pasti akan lebih dari 1 menit. Kalaupun keluar di penalaran matematika, ya akan lebih dari 1,5 menit, lebih dari 2 menit ngerjainnya. Apa aja itu subtesnya atau subbabnya? Ya, kita cek. Yang pertama, yang Kak Saat rekomendasikan untuk dibuang dari list pelajaran yang atau tema yang kalian pelajarin adalah limit. Limit nih susah lah untuk kalian pelajarin dalam waktu singkat ini, kayak tinggal seminggu lagi atau 2 minggu lagi kalian belajar. Limit itu ada, nih dilihat ya, limit itu ada minimal ada 8 variasi atau 8 aturan limit. Dalam satu soal, minimal kalian gunakan 1 atau bahkan bisa lebih dari 1, 2, 3 aturan limit untuk bisa mengerjakan 1 soal limit. Itu aja udah butuh waktu kira-kira 3-5 menit untuk ngerjain yang soal basic. Belum lagi kalau ternyata yang keluar adalah bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu akan lebih banyak lagi yang harus dipelajari atau kalian harus identifikasiin. Bener nggak nih ini bentuk tak tentu atau ini bentuk tentu? Habis itu ke aturannya, habis itu kalian baru kerjain. Itu ada 3, 4, 5 step yang perlu kalian lakukan, dan itu jelas lebih dari 3 menit untuk ngerjain 1 soal limit. Jadi buang aja, kalian bisa tembak aja, atau kalian bisa kira-kira aja jawabannya yang mana gitu. Yang kedua adalah matriks. Uniknya di tahun ini, yang kemarin di info nggak ada matriks, di tahun sebelumnya pun matriksnya keluar 1 nomor, itu paling banyak. Di soal latihan dari resmi SNPMB juga nggak keluar tuh matriks. Nah, masalahnya matriks ini variasinya banyak. Variasi untuk bisa yang dipakai matriks itu banyak. Masih matriks 2x2 aja, teman-teman bisa nyari salah satu angka yang nggak kelihatan, misal yang di bentuknya X, atau bisa jadi itu merupakan soal latihan atau soal cerita panjang penalaran. Jadi teman-teman ya bisa di skip aja gitu. Kalau cuma 1 nomor terus ngomongin matriks bisa dilewatin aja. Belum lagi kalau kalian harus nyari determinan, kemudian cari sifat-sifatnya. Sifat-sifat untuk matriks itu kan banyak gitu. Ada matriks identitas, perkalian silang, perkalian dot, itu semua banyak yang harus dicari, yang harus dipahami, kemudian kalian banyak tipe-tipe soal yang harus dipelajarin. Jadi gak worth it untuk waktu kalian tinggal 2-3 minggu lagi untuk melajarin matriks ini, kemudian kalian malah gak melajarin hal-hal lain, atau juga gak worth it juga karena waktu ngerjainnya minimal butuh 3 menit sampai 2 menit sampai 3 menit, bahkan bisa sampai 5 menit untuk ngerjain 1 soal matriks ini. Jadi mendingan di skip aja, tembak aja. Oke, itu untuk matriks. Yang ketiga, yang menurut Kak Saat mendingan di skip aja, nggak usah dipelajarin, nggak usah ditengok sama sekali, nggak usah percaya kalau misalkan ada yang keluar di tahun ini. Kalaupun mau percaya ya udahlah,
kita udah pasrah dengan materi atau tema itu, adalah sifat-sifat integral atau integralnya sendiri. Integral di pengetahuan kuantitatif atau penalaran matematika itu hampir nggak pernah keluar di tahun lalu ataupun kelihatan di tahun ini. Jadi, kalaupun kalian mau pelajarin, mending ditinggal aja, nggak usah bahas integral. Karena apa? Sifat-sifat integral banyak, aturan-aturan dasar integral banyak, variasi integral banyak, cara pengerjaannya pun banyak, ada bisa disubstitusi atau bisa dieliminasi, pokoknya banyak soal jenisnya, contohnya kayak nyari luas mungkin, atau nyari yang lain-lain, aturan-aturan rantai, itu banyak banget yang perlu dipelajari untuk satu tema integral doang. Yang sekali lagi itu nggak worth it untuk waktu kalian 2 minggu, 3 minggu ini untuk belajarin satu tema integral doang, kemudian nggak worth it juga untuk waktu kalian habis ngerjain satu soal yang mana waktunya butuh 2, nggak bisa. Integral nggak bisa dikerjain dalam waktu 2 menit biasanya. Dalam 5 menit mungkin, bahkan lebih, untuk ngerjain satu soal integralnya ini doang. Jadi mendingan hapus saja dari daftar tema yang harus kalian pelajarin, hapus saja dari, skip aja kalau kalian nemu soal tryout yang ada integralnya, kalian belajar nembak aja di situ kalau mau. Kalaupun nembak huruf atau angka, ya terserah. Untuk kalian belajar nembak aja, nggak usah belajar menghitung masih di integralnya tadi. Oke, itu adalah 3 materi yang menurut Kasat nggak perlu dipelajari. Mungkin juga teman-teman bisa nambahin satu lagi, itu mungkin turunan ya. Turunan di kuantitatif ataupun di penalaran matematika itu nggak worth it juga untuk dipelajarin. Jadi mendingan kalian pakai ini yang lain. Tapi mungkin aja turunan bisa keluar dipakai di persamaan garis singgung. Makanya Kasat nggak benar-benar menekankan. Jadi cuma 3 tadi aja yang benar harus kalau perlu dirobek dari buku kalian, dicoret, ditutupin pakai lem gitu, supaya kalian gak usah mempelajari lagi tentang tadi limit, matriks, dan integral. 3 ini gak usah dipelajarin lagi, gak worth it waktu kalian belajarnya, gak worth it waktu kalian untuk ngerjain di soal yang ada di kalaupun mereka akan nongol di SNBT UTBK 2024 ini. Gitu aja dari Kasat. Semoga sukses semuanya. Sampai ketemu di video-video lainnya. Dadah.